リンダマン、俺がてっぺん取るまで待ってろよ。Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasanya, klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tetap terhubung untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih. Cross Explode adalah film ketiga dalam franchise Cross Zero yang berdasarkan kepada semesta manga Cross X-Words Universe karya Takahashi Hiroshi. Film ini dirilis pada tahun 2014. 5 tahun setelah kesuksesan dua film sebelumnya yang rilis pada tahun 2007 dan 2009. Bagi penggemar yang hanya menonton film-filmnya saja, mungkin menilai film Cross Explode ini biasa-biasa saja. Kekecewaan sepertinya hanya datang dari faktor para karakter yang semuanya baru di susuran. Sudah tidak ada lagi Takia Genji dan kawan-kawan yang memang sudah lulus. Tapi, bagi para penggemar yang mengikuti Cross sampai ke akar-akarnya dan tahu seluk-beluk Cross X-Words Universe, mungkin film Cross Explode bagaikan mimpi buruk, apalagi dari mereka yang lebih mengerti tentang dunia seni perfilman. Meski begitu, seharusnya kita bisa lebih objektif lagi dalam menilai film ini dengan mengerti poin-poin yang ingin disampaikan dalam film ini. Hingga kemudian kita bisa mengampuni film ini sebagai salah satu karya di Cross X-Words Universe. Apa saja itu? Plot cerita menjadi yang pertama yang sering menjadi faktor para penggemar mempertanyakan tentang film ini. Mengambil timeline setelah kelulusan Takia Genji dan kawan-kawan, kekosongan kekuasaan membuat susuran kisruh dalam penentuan siapa yang menjadi penguasa susuran. Cukup familiar memang, mengingat film Cross Zero yang pertama juga menggunakan formula seperti itu. Hanya saja Takia Genji sebagai karakter utama mempunyai motivasi sebagai siswa yang ingin menaklukkan susuran. Baku hantam adalah jalan yang ia pilih dan melalui banyak intrik pertarungan sepanjang kisahnya. Sehingga lebih terasa emosi perjuangannya hingga ke akhir film. Berbeda dengan Cross Explode, karakter utamanya bahkan tak mau bertarung pada awalnya. Meskipun semua orang tahu dia sangat kuat, motivasinya untuk ikut dalam pertempuran pun serasa dipaksakan yang seperti didorong oleh hal-hal receh yang seharusnya bisa dia tak pedulikan. Apalagi sampai menaklukkan susuran yang di awal kisah dia bersikeras tak mau terlibat pertarungan. Belum lagi keterlibatan pihak ketiga, yang mana di film Cross Explode ini ada geng Fujiwara yang mendukung Ryohei, anak kelas 1 susuran yang ingin menguasai susuran, dan Shibata beserta Kurosakinya yang turut campur dalam perang di susuran. Ini seolah-olah membuat susuran kehilangan harga dirinya, mana orang-orang luar berani bermain-main sampai di teras susuran. Meski begitu, plot yang cepat ini sesuai dengan namanya, Explode, yang berarti meledak, yang setelah event ini tak ada lagi yang tersisa di kelanjutan ceritanya, yaitu manga Cross. Kita pun boleh mengiyakan saja event ini dengan mengkompromikan sudut pandang cerita, karena setelah Cross Explode selesai, maka yang muncul ke permukaan kemudian di susuran adalah kisah tentang faksi Bando, Ryo Ebisuga, dan Harumichi Boya. Cross Explode menampilkan karakter-karakter baru dalam konflik utama yang dalam kedua film sebelumnya tak sekalipun pernah muncul. Yang lucunya lagi, trio Ebisuka yang sudah muncul di dua film sebelumnya dan faksi Bando yang sempat muncul di film pertama sebagai faktor X comeback GPS atas faksi Serizawa dalam perang di akhir film tidak dimunculkan sama sekali dalam film ini. Yang di sisi lain, trio Ebisuka dan faksi Bando menjadi tokoh-tokoh sentral dalam kisah manganya. Cukup aneh memang, mengingat kontender persaingan puncak susuran yaitu Toru Gora yang mana di awal filmnya langsung mengalahkan penantangnya dengan sekali pukul ini sama sekali tak pernah dimention di dua film Cross Zero sebelumnya. Lagi-lagi kita dipaksa untuk memaklumi sebuah itu hanya sebagai masalah sudut pandang saja.
yang mana dua film Cross Zero sebelumnya lebih berfokus kepada kehidupan baku hantam kelas 3 dan tidak memperlihatkan line up kekuatan siswa-siswa susunan kelas 2-nya yang kemudian mengambil alih kekuasaan ketika mereka naik ke kelas 3 setelah para seniornya itu lulus. Tokoh utamanya, Kaburagi Kazeo, adalah siswa pindahan dan seperti orang luar kota Toworshi yang tak tahu menahu tentang susuran. Di film ini pun menampilkan SMA Kurosaki yang digawangi Shibata dan karakter Kenan dari manga Cross, duo Maruken dan Kakuken yang berkonflik dengan mantan siswa Kurosaki lainnya, Fujiwara, yang kini membentuk geng motor dengan dukungan dari kelompok Yakuza yang dipimpin oleh ayah angkat Kagami Ryohei, freshman susuran yang cukup membuat heboh di awal kemunculannya. Dengan karakter utama yang semuanya baru ini membuat film ini cukup segar untuk menampilkan cerita yang baru. Namun, ketidaksinambungan tokoh-tokoh dari dua film sebelumnya juga cukup menghilangkan feel dari apa yang sudah dibangun sebelumnya. Hal itu menjadikan film ini seperti bagian yang terpisah dari franchise-nya. Mungkin karena inilah kemudian diberi judul Cross Explode, bukan Cross Zero 3. Dengan para tokoh utama yang semuanya baru membuat kita buta akan kekuatan mereka, yang kemudian dijelaskan di awal film dengan adanya daftar tertulis kekuatan petarung papan atas yang disebar di internal susuran. Kita pun seolah ditunjukkan kengerian para tokoh utamanya, yaitu Gora dan Kazeo dengan adegan pertarungan one hit killer. Namun setelah itu nyaris tak ada lagi pertarungan yang menarik. Bahkan faksi Gora yang menjadi faksi terkuat susuran dengan mudahnya diluluh lantakan. Gora sendiri diperlihatkan cukup kuat untuk menahan luka tusukan setelah solo menghajar anak buah Fujiwara. Namun kemudian kalah konyol dari Ryohei, siswa kelas 1 yang kemudian memicu siswa-siswa kelas 1 lainnya bersatu untuk mengalahkan para siswa kelas 3 susuran. Keterlibatan geng Fujiwara, Shibata, dan duo Kurosaki dalam perang terakhir pun serasa dipaksakan. Perang terakhir di susuran pun seperti agak aneh ketika para petarung tangguh kelas 3 yang berisi Kazeo, faksi Kenichi, faksi Gora, Kibando Shibata, dan kawan-kawan dari Kurosaki melawan Kagami Ryohei dengan semua siswa kelas 1 yang dibantu geng Fujiwara. Susuran dalam kisah Cross Explode ini benar-benar memprihatinkan. Harus menaruh harapan terakhir ke Kazeo, petarung peringkat 5 yang tidak tahu apa-apa dan tidak mau apa-apa, melawan siswa-siswa kelas 1 pimpinan Kagami Ryohei. Memang, dalam manga Cross pun, para siswa kelas 3 susuran cukup pekok dalam hal kekuatan. Selain Bando dan Rindaman, tidak ada lagi yang menonjol. Perebutan puncak susuran, memang itu yang mendasari konflik di film ini. Berbeda dari kisah film Cross Zero sebelumnya yang memang karakter utamanya mempunyai tujuan menaklukkan susuran dari awal, tokoh utama Cross Explode, Kaburagi Kazeo, baru terpikirkan untuk menjadi yang teratas di susuran menjelang akhir film. Ini cukup mengherankan, karena dari awal kemunculannya, Kazeo dihantui trauma hingga tak mau terlibat pertarungan, apalagi sampai menaklukkan susuran. Semuanya berubah setelah orang-orang yang dia kenal seperti Shibata, Gora, dan Kenichi babak belur dan menaruh harapan kepadanya untuk mengalahkan Ryohei dan menguasai susuran. Mungkin itu semacam plot twist, tapi twist yang cukup frontal yang memaksa kita untuk mempercayai bahwa perang mati-matian di akhir film memang harus dilakukan. Atau mungkin juga terinspirasi dari kisah Cross itu sendiri, di mana Harumi Chiboya dalam tanda kutip mulai menggila menghancurkan faksi Bando ketika sahabatnya, yaitu Yasuda, dilukai dengan dipukul kepalanya menggunakan tongkat hingga dia terjatuh dari jembatan. Tapi tetap saja, pertarungan perebutan puncak susuran melawan siswa kelas 1 cukup membuat kita mengernyitkan dahi dan geleng kepala. Ketika semua faktor yang berkaitan dengan Cross Explode Universe sudah bisa kita maklumi, ada satu hal lagi yang cukup mengganggu kami ketika menonton film Cross Explode ini. Ya, scene pertarungan yang cukup kaku. Lebih tepatnya teknik pengambilan gambar yang biasa-biasa saja. Dengan segala hormat, mungkin hal semacam itu seperti menjadi ciri khas seorang sutradara. Perbedaannya sangat terasa antara film Cross Zero dan Cross Explode ini, mengingat kedua judul film tersebut diarahkan oleh sutradara yang berbeda. Hal itu pula yang membuat Cross Explode ini seperti mempunyai feel yang berbeda dari dua film sebelumnya. Meski bertemakan baku hantam anak sekolah, namun adegan baku hantam yang disajikan tak sampai membuat kita berdecak kagum atau membangkitkan emosi kita seperti merasakan ikut bertarung.
Teknik pengambilan gambar yang tidak terlalu dekat dengan pertarungan menjadikan kita penonton hanya sebagai penonton saja. Apalagi dengan koreografi yang bisa dibilang gak bagus-bagus amat. Memang, para berandalan susuran pada khususnya kisah Crows bukan tentang seni bela diri, tetapi tentang baku hantam anak sekolah yang artinya kurang lebih hanya adu kuat pukulan dan adu kuat dari pukulan. Namun jika tidak dibarengi dengan dramatisasi view dari angle kamera, maka yang kita dapat seperti sebuah kericuhan dan kita hanya menontonnya dari kejauhan. Itulah beberapa hal yang sering dikeluhkan para penggemar Crows X Wars ketika menonton film Crows Explode. Meski begitu, kredit dan respect tetap kita berikan kepada semua yang terlibat dalam film ini. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, namun dalam segala halnya masih berdasarkan apa yang ada pada Crows X Wars Universe. Dan jangan lupakan juga bahwa film ini juga disupervisori langsung oleh autornya, Takahashi Hiroshi. Ya, walaupun ada beberapa hal yang sedikit diimprovisasi untuk kepentingan marketing dan eksklusivitas dari sebuah film, pada akhirnya semuanya dikembalikan lagi kepada penonton, khususnya para penggemar Crows X Wars. Apakah masih bisa mengampuni film ini sebagai bagian dari timeline Crows X Wars atau tidak? Karena kenyataannya film ini sudah ada, yang kemudian diikuti dengan manga Crows Explode-nya juga. Maka setidaknya kita bisa mengakuinya dengan kisah alternatif saja. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang kurang dan mau ada yang kalian tambahkan? Atau ada yang tidak sependapat dengan ulasan kami tadi? Silahkan tulis semuanya di kolom komentar, baik itu pernyataan, pertanyaan, atau apapun itu. Dan jangan lupa klik like dan share ke yang lainnya agar kita semua bisa berdiskusi. Terima kasih.